we have no chance of competing against machines on frequent, high-volume The danger tasks. of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Ungkapan tersebut dikatakan oleh John McCarthy, Bapak AI atau The Father of AI, di Dartmouth AI Project Proposal. Dalam kata lain, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah mesin dengan kemampuan untuk memecahkan masalah yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasan kita. Sebuah komputer akan mendemonstrasikan sebuah bentuk kecerdasan setelah ia mempelajari bagaimana memperbaiki dirinya sendiri dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. AI memberikan mesin kemampuan untuk beradaptasi, berpikir, dan memberikan solusi. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini jauh lebih rumit. AI akan melakukan perintah persis seperti apa yang kita minta tanpa mengetahui apa yang menjadi poin penting dari proses pelaksanaan tugas tersebut. Misalnya saja AI pada Google Maps. Seringkali kita menggunakan Google Maps untuk mencari rute tercepat yang dapat kita lewati dari satu titik ke titik lain. Si Google Maps memang mampu memberikan solusi jalan mana yang memang lebih cepat untuk kita lalui. Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanan mulai bermunculan masalah, seperti jalan yang kita lalui terlalu kecil atau mungkin ada tembok pembatas sehingga tidak memungkinkan untuk menembus jalur tersebut. Sekarang, Google Maps sudah menambahkan fitur di mana kita dapat menambahkan informasi terkait sarana apa yang kita gunakan dalam perjalanan tersebut, sehingga Google Maps dapat memberikan rute yang lebih sesuai. Jadi, dalam bekerja sama dengan AI, manusia perlu memberikan arahan yang lebih mendetail agar hasil pemecahan masalah oleh AI sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengulik soal sejarah. Sejarah AI berawal di tahun 1950. Pada saat itu, seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, pada tulisannya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, memberikan pernyataan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan segala duduk perkara berdasarkan informasi yang tersedia dan memberikan keputusan, maka kemudian mengapa mesin tidak mampu melakukan hal yang sama? Hal inilah yang kemudian membangkitkan semangat para ilmuwan untuk semakin yakin dan untuk membuat kecerdasan buatan yang menyerupai manusia. Pada abad 20, istilah AI sudah semakin banyak bermunculan dan telah banyak digunakan dalam penelitian serta film aliran fantasi. Kehadiran ABC semakin membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan electronic brain, yang kemudian terus berkembang menjadi artificial intelligence yang kita kenal saat ini. Di abad ini, AI semakin siap untuk tampil di hadapan umum. Selama tahun 2020, informasi mengenai AI sudah banyak dikenal oleh lapisan masyarakat. Film adalah salah satu media penyebaran dalam AI, di mana pada saat itu banyak sekali film yang menjelaskan dan memberikan informasi terkait penggunaan AI yang akan terus dikembangkan. Sejak tahun 2009, Google secara diam-diam telah merancangkan pengembangan mobil secara otomatis yang kemudian pada tahun 2014, self-driving test ini telah dikeluarkan oleh Nevada. Artificial Intelligence sangatlah kompleks. Suatu sistem AI bisa terdiri dari atas beberapa subbagian teknologi seperti yang pertama, neural network. Neural network merupakan beberapa unit kecil yang saling berhubungan untuk memberikan mesin AI kemampuan belajar. Jika kita ibaratkan, unit ini mirip dengan sistem syaraf manusia. Satu orang Indonesia masih berbicara tentang pembalaran seluler kris. WeChat Pay dan Alipay, perusahaan-perusahaan ini sudah beralih ke fase berikutnya, yakni pembayaran berbasis wajah. Mengapa kita repot-repot dengan telepon apabila kita dapat membayar dengan melihat ke kamera? Sistem pengenalan wajah Dragonfly Alipay telah diperluas ke lebih dari 300 kota di Tiongkok. Kemudian ada machine learning. Kemampuan belajar yang didapat dari neural network kemudian kita olah untuk mendapatkan pengetahuan atau kemampuan baru, bahkan sebelum AI diprogram untuk mempelajari kemampuan tersebut. Netflix menerapkan pembelajaran mesin riwayat tontonan kita untuk mempersonalisasikan rekomendasi acara TV film yang kita lihat. Netflix juga menganalisis apa yang kita dapat dan orang-orang preferensi serupa bertonton di masa lalu, dan bahkan secara otomatis menghasilkan gambar mini dan karya yang serupa yang dipersonalisasi untuk judul film untuk membujuk kita mengklik judul yang biasanya kita abaikan. Kemudian ada deep learning. Deep learning merupakan peningkatan dari machine learning. Jadi unit ini memanfaatkan tenaga komputer untuk mempelajari pola yang terdapat dalam data. Pengenalan gambar dan kemampuan berbicara adalah hasil dari deep learning pada AI. Kemudian ada cognitive computing. Cognitive computing adalah unit yang memungkinkan AI untuk memiliki sistem kognisi mirip manusia. Kegunaan utama unit ini adalah untuk memproses perintah manusia melalui interpretasi terhadap ucapan dan gambar. Beberapa contoh cognitive computing yang paling umum adalah produk seperti Amazon Alexa,
Google Assistant, dan Siri. Berbicara terkait teknologi tidak lengkap apabila kita tidak berbicara terkait adanya kelebihan dan kekurangan. Sebelum berbicara terkait kekurangan, mari kita berbicara tentang kelebihan dari artificial intelligence. Yang pertama, AI memiliki kelebihan bahwa AI bersifat abadi dan permanen. Kenapa dikatakan bersifat abadi dan permanen? Karena AI dapat digunakan berulang kali, di mana saja dan kapan saja. Kemudian kelebihan yang kedua adalah AI memberikan banyak kemudahan, karena tujuan dari pembuatan AI itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan pada pekerjaan manusia. Selain itu, AI juga dapat mengolah data, menyimpan data yang kemudian datanya dapat dibuka pada kemudian hari. Selain itu, AI juga bekerja lebih cepat daripada manusia. Setelah kita berbicara terkait adanya kelebihan, mari kita berbicara terkait adanya kekurangan AI. Yang pertama, bahwa AI memiliki biaya yang tinggi karena dalam pembuatannya, kompleksitas mesin itu dibutuhkan untuk mendukung AI. Kemudian, adanya sumber daya dan waktu yang lama membuat AI menjadi mahal karena membutuhkan proses yang teliti. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah dapat memperkecil lapangan pekerjaan karena AI yang canggih sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk dapat memanfaatkan AI dibanding harus menggaji karyawan per bulannya. Contoh paling nyata dari AI di ponsel adalah voice assistant. Jika ponsel Anda mengusung asisten seperti Siri, Google Assistant, atau Cortana, berarti ada kecerdasan buatan di dalamnya. Pengenal suara atau voice recognition merupakan contoh paling konkret dari AI. Asisten virtual ini juga memiliki kemampuan pemrosesan data yang luar biasa sehingga bisa membaca surel, menjelajah web, memberikan saran, menjalankan aplikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu foto pintar. Berkat peran AI, smartphone dapat menghasilkan foto-foto yang lebih bagus. Pasti ada peran kamera berkualitas di balik hasil yang lebih sempurna. Tetapi perangkat lunak yang kian cerdas juga punya andil utama. Dan contoh lain yaitu sebagai pembuat keputusan dan sebagai pengenal objek.